Kisah sahabat Nabi Uwais Al-Qarni. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang pemuda yang sangat istimewa di mata Rasulullah. Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang tinggal di kota Yaman. Ia mempunyai penyakit sopak. Karena penyakit itulah tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Ibunya pernah berpesan, karena ibunya sudah merasa berat dengan fisiknya, ia ingin sekali menunaikan ibadah haji sebelum dipanggil Sang Kuasa. Mendengar pesan dari ibunya, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Ternyata setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Walhasil, orang-orang yang melihat ulah Uwais tersebut meneriakinya gila. Ya, banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan. Ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu makin besar. Dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai berat 100 kilo. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Taulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ya, ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan yang sangat jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap, menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata ketika telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Di dalam doa, Uwais meminta pengampunan untuk dosa sang ibu. Mendengar itu, sang ibu heran dan menanyakan kenapa Uwais tidak berdoa untuk pengampunan dirinya sendiri. Apa jawaban Uwais? Sungguh menggetarkan hati. Ia berkata bahwa cukuplah dosa ibunya yang diampuni, sehingga beliau bisa masuk surga. Dan sudah cukup ridho dari ibunya yang akan membawanya masuk surga. Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais ketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tangannya. Lalu, untuk apa bulatan putih disisakan di tangannya tersebut? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah, karena Rasulullah pernah berpesan,
Di zaman kalian nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah dan cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah setelah menempuh perjalanan yang jauh. Akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi Nabi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak. Perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang, mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah seorang penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Aisyah dan para sahabatnya tertegun. Menurut keterangan Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, seorang penghuni langit itu kepada sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu, Nabi memandang kepada Ali bin Abu Thalib dan Umar bin Khattab seraya bersabda, "Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Waktu terus berganti dan Nabi Muhammad SAW kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya mengembalakan domba dan unta setiap hari. Mengapa Khalifah Umar dan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib selalu menanyakannya? Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika,
Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan, apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka? Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais Al-Qarni berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberikan salam. Tetapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais segera menjawab salam Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dengan segera membalikkan telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan Nabi, memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi, bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah bahwa seharusnya dialah yang meminta doa kepada mereka. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata bahwa ia meminta doa istighfar kepada Uwais karena dipesankan oleh Rasulullah sebelum wafat. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji akan menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menolak dengan mengatakan bahwa ia hanya ingin cukup menjadi hamba yang fakir dan tidak diketahui orang. Banyak terjadi fenomena ketika Uwais Al-Qarni wafat beberapa tahun kemudian. Ketika Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah, anehnya pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang-orang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke pekuburannya, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan memakamkannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang mereka kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa?
yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai penggembala domba dan unta. Tapi ketika hari wafatnya menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tak pernah mereka kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dirinya. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua. Seorang wali Allah dan pendeta yang insaf. Dikisahkan, Ibrahim Al-Ahwas adalah seorang waliullah yang terkenal keramat dan dikabulkan segala doa-doanya. Suatu ketika, Ibrahim mengadakan perjalanan menuju ke kota Makkah untuk beribadah. Ia berjalan seorang diri tanpa bekal makanan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang juga tengah melakukan perjalanan. Pendeta tersebut lalu menyapanya dan berkata, "Wahai Syekh, bolehkah aku bersahabat denganmu?" Ibrahim menjawab, "Iya, aku tak akan menghalangi kehendakmu itu." Maka berjalanlah Ibrahim bersama pendeta selama 3 hari lamanya. Karena sama-sama tak mempunyai bekal makanan, akhirnya keduanya pun merasakan lapar. Si pendeta lalu berkata, "Wahai Syekh, aku sungguh lapar sekali. Berilah aku sesuatu makanan yang ada padamu." Mendengar permintaan pendeta itu, Ibrahim pun berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, pemimpinku, pemerintahku, janganlah engkau mempermalukan aku di hadapan pendeta ini." Belum selesai Ibrahim berdoa, tiba-tiba turunlah hidangan dari langit yang berupa 2 buah roti, air minum, daging masak, dan kurma. Mereka pun makan dan minum bersama. Sesudah itu, mereka meneruskan perjalanan. Setelah 3 hari lamanya berjalan, mereka kembali merasakan lapar. Tapi kali ini Ibrahim yang berkata, "Wahai pendeta, berikanlah sesuatu makanan yang ada padamu." Pendeta itu pun berdoa dan tiba-tiba turun hidangan dari langit seperti yang diturunkan kepada Ibrahim. Melihat hal itu, Ibrahim berkata, "Demi kemuliaan dan ketinggian Allah, tiadalah aku akan makan kecuali engkau memberitahukan hal ini kepadaku." Si pendeta pun lalu memberitahu. Sewaktu melihat Ibrahim berdoa tempo hari, ia sangat terkesima dan takjub dengan peristiwa hidangan turun dari langit. Sejak saat itulah ia langsung memeluk agama Islam, sehingga waktu ia berdoa meminta makanan, ia juga berdoa kepada Allah, seperti halnya doa Ibrahim. "Wahai Syekh, sesungguhnya aku telah membuang-buang waktu di dalam kesesatan, dan sekarang aku telah mendekati Allah dan berpegang kepadanya. Dengan kemuliaannya, tiadalah Dia mempermalukan aku. Maka terjadilah peristiwa yang engkau lihat sekarang ini," kata si pendeta menjelaskan. Seketika Ibrahim bersukacita mendengar jawaban pendeta itu. Kemudian mereka pun meneruskan perjalanan sehingga sampai ke kota suci Mekah.
Setelah mengerjakan haji, mereka tinggal selama 3 hari di tanah suci. Suatu ketika, tiba-tiba pendeta itu menghilang. Ibrahim pun lalu mencarinya di Masjidil Haram. Ternyata dia sedang sholat di sisi Ka'bah. Setelah selesai sholat, pendeta itu berkata, "Hai Ibrahim, sesungguhnya telah hampir perjumpaanku dengan Allah. Maka peliharalah persaudaraanku denganmu." Baru saja berkata demikian, tiba-tiba pendeta itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Peristiwa ini membuat Ibrahim sedih dengan kepergian si pendeta. Ia pun segera menguruskan pemandian, mengkafaninya dan menguburkannya. Ketika pada malam harinya, Ibrahim bermimpi. Ia melihat pendeta itu dalam keadaan yang begitu gagah sekali. Tubuhnya dihiasi dengan pakaian sutra yang indah. Ibrahim lalu bertanya kepadanya, "Bukankah engkau ini sahabatku? Apa yang telah dilakukan Allah terhadapmu?" Pendeta itu menjawab, "Aku berjumpa Allah dengan dosa yang banyak, tetapi dimaafkan dan diampuninya. Semua itu karena aku berprasangka baik kepadanya, dan dia menjadikan aku bersahabat denganmu, baik ketika di dunia maupun kelak di akhirat nanti." Kisah selanjutnya. Dikisahkan, ada seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Ia mempunyai tukang sihir yang dijadikannya sebagai penasehat istana. Seiring berjalannya waktu, si tukang sihir ini merasa dirinya sudah tua. Ia pun meminta kepada sang raja seorang pemuda yang pintar dan cerdas untuk diajari ilmu sihir, agar kelak bisa menggantikan dirinya. Setelah sang raja mengadakan sayembara, terpilihlah pemuda yang paling cerdas di negerinya. Sang raja kemudian mengirim pemuda tersebut kepada si tukang sihir. Setiap hari, si pemuda giat mempelajari ilmu sihir yang diajarkan. Ia berangkat dari rumah saat pagi dan pulangnya setelah larut malam. Suatu ketika, saat ia dalam perjalanan menuju rumah guru sihirnya, ia mendengar lantunan kitab Taurat yang sangat merdu dan indah. Karena penasaran, ia mencari asal-usul suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari sebuah kuil kecil milik seorang rohib. Si pemuda lantas menemui rohib yang sedang berada di dalam kuilnya. "Apa yang kau ucapkan itu? Kalimatnya sungguh merdu dan indah," tanya si pemuda. "Kalimat yang kau dengar adalah isi kitab Taurat, ajaran Nabi Musa," jawab sang rohib. Si pemuda pun merasa tertarik dan berkeinginan untuk mempelajarinya. Tentu saja sang rohib menyambutnya dengan senang hati. Si pemuda memperoleh banyak nasihat dan ajaran Nabi Musa, di mana kala itu orang-orang sudah melupakannya. Maka sejak saat itu, setiap ia akan ke tempat guru sihirnya, si pemuda singgah terlebih dahulu ke tempat sang rohib. Begitu juga saat ia pulang, ia terlebih dahulu singgah di kuil sang rohib untuk mempelajari ajaran Nabi Musa. Akibatnya, si pemuda selalu terlambat tiba di tempat guru sihirnya. Ia pun harus menerima hukuman berupa pukulan setiap hari. Kemudian si pemuda mengadukan hal itu kepada sang rohib. Sang rohib lalu menyarankan, "Bilang saja kepada guru sihirmu, engkau terlambat datang karena harus menyelesaikan pekerjaan rumah. Dan kalau kamu takut dimarahi keluargamu karena pulang terlambat, katakan kepada mereka ada pekerjaan dari guru sihirmu." Saran dari sang rohib akhirnya membuat si pemuda tak pernah lagi dihukum. Ia kini bisa mempelajari 2 ilmu sekaligus, ilmu sihir dari guru sihirnya
dan ilmu ajaran Nabi Musa dari sang rohib. Suatu hari, saat ia berangkat menuju kuil sang rohib, di tengah jalan ia melihat orang-orang pada lari ketakutan. Ternyata ada sosok binatang buas dan besar yang tak segan-segan menyerang siapa saja. Hal itu membuat orang-orang menjadi panik dan berlarian. Namun dengan si pemuda ia malah mendekati hewan tersebut. Dalam hati ia berkata, "Sekarang saatnya aku mencoba, siapakah yang ajarannya paling benar, rohib atau tukang sihir." Lalu ia mengambil sebuah batu dan berkata, "Bila yang benar adalah ajaran rohib dan bukan ahli sihir, maka bunuhlah binatang itu, agar orang-orang tidak terganggu." Ia lempar batunya dan tepat mengenai hewan buas di hadapannya. Seketika hewan tersebut langsung mati. Setelah itu si pemuda langsung menemui sang rohib. Ia menceritakan semua kejadian yang barusan dialaminya. Sang rohib lalu berkata, "Wahai anakku, hari ini engkau lebih baik daripada aku, dan engkau telah sampai pada perkara yang aku sangka. Sesungguhnya engkau akan diuji, dan apabila engkau diuji, janganlah engkau tunjukkan tentang diriku." Seiring berjalannya waktu, si pemuda memiliki keistimewaan. Ia mampu menyembuhkan orang buta, mengobati penyakit kulit, dan berbagai penyakit lainnya. Kabar tentang kehebatan si pemuda sampai juga ke telinga seorang pengawal raja yang matanya sedang mengalami kebutaan. Pengawal raja ini lalu datang ke rumah si pemuda dengan membawa banyak hadiah. "Hei pemuda, jika engkau mampu menyembuhkanku, semua hadiah ini akan kuberikan kepadamu," kata pengawal raja. Si pemuda lalu menjawab, "Aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah. Tapi kalau engkau beriman kepada Allah, aku akan berdoa agar Allah menyembuhkanmu." Demi kesembuhan matanya, pengawal raja ini menuruti perkataan si pemuda. Ia beriman kepada Allah. Lalu si pemuda memanjatkan doa untuk kesembuhan pengawal raja tersebut. Dengan izin Allah, matanya yang buta kini sembuh total. Maka pulanglah ia ke istana dan kembali bertugas mendampingi raja seperti biasanya. Tentu saja sang raja kaget melihat pengawalnya yang kini sudah tidak buta lagi. "Siapa yang menyembuhkanmu?" tanya sang raja. "Tuhanku, wahai Paduka," jawab si pengawal. "Apakah ada Tuhan selain aku?" tanya sang raja kembali. "Tuhanku dan Tuhan Paduka adalah Allah," jawab si pengawal. Mendengar itu sang raja menjadi murka. Ia memerintahkan beberapa prajuritnya untuk menyiksa pengawal yang beriman itu. Raja ingin tahu siapa orang di balik perubahan akidah pengawalnya itu. Karena tak tahan menerima siksaan, pengawal raja tersebut lalu menyebutkan nama si pemuda. Kemudian dipanggillah si pemuda untuk menghadap. Raja pun berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, sihirmu telah mampu menyembuhkan orang buta dan orang yang terkena penyakit kulit. Engkau juga mampu melakukan apa yang tak dapat diperbuat oleh orang lain." Si pemuda membalas, "Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah semata." Mendengar jawaban itu, sang raja kembali murka. Si pemuda langsung disiksa dengan siksaan yang sangat sadis. Sang raja menanyakan siapa orang yang telah mempengaruhinya. Karena tak tahan dengan siksaan tersebut, si pemuda akhirnya menyebutkan nama sang rohib. Sang raja lalu memerintahkan beberapa prajuritnya untuk menangkap sang rohib. Setelah sang rohib berhasil dihadirkan di hadapan sang raja, raja berkata kepada sang rohib,
"Keluarlah dari agamamu," perintah sang raja. Namun sang rohib menolak. Merasa geram dengan ulah sang rohib, raja langsung menghukum mati sang rohib. Tubuh sang rohib digergaji menjadi dua, dari kepala sampai tubuh bagian bawah. Tak berhenti sampai di situ, raja juga memerintahkan pengawalnya yang telah beriman untuk keluar dari keyakinan barunya. "Keluarlah dari agamamu atau kau akan bernasib sama seperti sang rohib." Tidak disangka, ternyata si pengawal raja menolak. Ia lebih memilih dihukum mati daripada harus menuhankan rajanya. Si pengawal raja pun mati mengenaskan dengan keadaan tubuhnya terbelah menjadi dua. Dan kini giliran si pemuda dihadapkan kepada sang raja. "Keluarlah kamu dari agamamu," perintah sang raja. Si pemuda ini juga menolak perintah rajanya itu. Bahkan ketika si pemuda diiming-imingi harta dan jabatan, si pemuda tetap menolaknya. Kemudian sang raja menyuruh beberapa prajuritnya membawa pemuda itu ke atas gunung. "Jatuhkan dia dari puncak gunung kalau dia tidak mau keluar dari agamanya," perintah sang raja kepada para prajuritnya. Setelah si pemuda dibawa sampai di puncak gunung, si pemuda berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku dari mereka." Gunung pun tiba-tiba bergoncang yang membuat semua prajurit jatuh ke jurang dan mereka pun semuanya mati kecuali si pemuda. Si pemuda yang selamat ini lalu kembali menghadap sang raja. Sang raja heran melihat pemuda tersebut masih hidup. Maka sang raja kembali memerintahkan beberapa prajurit yang lain untuk membawa si pemuda ke tengah laut. "Lemparkan jika ia tidak mau keluar dari agamanya," perintah sang raja. Ketika si pemuda dibawa sampai di tengah laut, si pemuda kembali berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku dari mereka." Tiba-tiba perahu menjadi oleng dan terbalik. Semua prajurit tewas tenggelam kecuali si pemuda. Sekali lagi si pemuda menghadap raja. Raja terkejut bukan main. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak mati-mati?" tanya sang raja heran. Dengan tegas si pemuda berkata, "Allah membinasakan semua prajuritmu, dan Allah telah menolong saya. Kalau Paduka ingin membunuhku, Paduka harus ikuti saranku," kata si pemuda. "Apa itu?" tanya sang raja penasaran. "Kumpulkan semua rakyat di sebuah lapangan luas, dan engkau salib aku di sebatang kayu. Nah aku dengan busur milikku sambil kau ucapkan dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Jika engkau lakukan itu, engkau akan berhasil membunuhku." Sang raja pun melakukan apa yang disarankan si pemuda. Maka dikumpulkanlah semua rakyatnya di lapangan yang luas. Kemudian raja membidikkan panahnya ke arah si pemuda. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini, teriak sang raja sambil melesatkan anak panahnya. Si pemuda seketika langsung meninggal dunia. Sang raja pun menjadi puas. Ia menganggap dirinya telah menang, sekaligus memberi pelajaran kepada rakyatnya. Siapa saja yang berani mempunyai Tuhan selain dirinya, maka nasibnya akan tragis seperti si pemuda. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Semua rakyat yang menyaksikan itu justru mengimani Tuhannya si pemuda. "Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini," teriak rakyatnya. Sang raja kembali murka. Ia menyuruh para prajurit membuat parit, lalu mengisi parit itu dengan kobaran api besar yang menyala-nyala. Di hadapan rakyatnya, sang raja berkata, "Bila kalian tidak menganggapku sebagai Tuhan, kalian akan saya masukkan ke dalam parit." Ternyata ancaman sang raja tidak membuat rakyatnya gentar.
Mereka memilih masuk ke dalam parit dan mati terbakar, sampai giliran seorang wanita yang sedang menyusui bayinya. Awalnya ia ragu untuk menceburkan diri ke dalam parit yang penuh dengan kobaran api. Namun tiba-tiba bayinya yang masih kecil berkata kepadanya, "Wahai ibu, sabarlah, lakukanlah. Engkau berada di dalam kebenaran." Semua rakyatnya mati syahid mempertahankan agamanya. Kini tinggallah raja seorang diri bersama beberapa pengawalnya saja. Dia pun menjadi raja yang tanpa ada rakyatnya. Kisah ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi dari Hadad bin Khalid, dari Hammad bin Salamah, dari Thabit, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Suha, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjahit lumpang batu. Sosok Abu Nawas dikenal sebagai sufi yang sangat cerdik. Kerap kali tingkahnya membuat sang raja tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas memang sering ditantang oleh sang raja untuk melakukan hal yang sangat sulit. Namun, karena kecerdikannya, Abu Nawas selalu berhasil menjawab tantangan sang raja itu. Hingga pada suatu hari, nampaknya Baginda Raja masih saja mencari cara agar dapat mengalahkan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas, karena memang akhir-akhir ini Abu Nawas sering membuat malu Baginda Raja, bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa ya supaya Abu Nawas bisa terjebak? Pikir Baginda Raja dalam hati. Untuk beberapa lama, Baginda Raja masih belum menemukan caranya. Hingga akhirnya ia pun terpaksa meminta bantuan dari para menteri-menterinya. Akan tetapi, dari sekian banyak usulan para menterinya itu, tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, aku sendiri bisa dengan mudah menebaknya, ujar Baginda Raja merasa tak puas. Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai lumpang batu yang retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya, kata salah satu menteri itu. Mendengar salah satu usulan menterinya itu, Baginda Raja langsung kegirangan. Usulanmu bagus juga, aku setuju dengan ide kamu. Nah, sekarang cepat panggil Abu Nawas kemari, perintah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja memenuhi panggilannya. Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya ada tugas baru untukmu Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu, tugas apakah itu wahai Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas kembali. Begini Abu Nawas, saya punya lumpang yang terbuat dari batu. Tapi sayang, lumpang tersebut kini retak dan terbelah menjadi dua. Nah, saya ingin kamu menjahit lumpang batu itu agar menyatu kembali, tutur Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja itu, sontak saja tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat. Wajahnya pun langsung berubah menjadi pucat. Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit? Gerutu Abu Nawas dalam hati. Hei Abu Nawas, kamu kok malah bengong? Saya kasih kamu waktu sehari. Kalau kamu tidak bisa, maka kamu akan mendapatkan hukuman, gertak Baginda Raja. Sekarang kamu pulang.
dan bawa lumpang batu yang retak ini," kata Baginda Raja. Setelah itu, Abu Nawas pun pamit untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan lumpang batu tersebut. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di kerajaan, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit?" tanya Baginda Raja. "Mohon ampun Paduka yang mulia, saya sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka. Dan saya minta tolong kepada Paduka untuk memilih serat dari batu-batu kecil yang saya kumpulkan. Setelah itu, saya akan jahit lumpang batu milik Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa-apaan engkau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang?" bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka, tapi lumpang batu milik Paduka tidak bisa dijahit pakai benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu juga Paduka," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," batin Baginda Raja dalam hati. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Abu Nawas pun lolos dari hukuman, meskipun dia tidak menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan oleh Baginda Raja.